Pengertian analisis usaha. Analisis usaha adalah sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui atau menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi ketika proses bisnis dijalankan. Karena dalam sebuah bisnis atau usaha pasti memiliki resikonya. Resiko yang terburuk pun dapat diminimalisir bahkan diantisipasi dengan melakukan analisis usaha. Analisis tersebut juga bisa digunakan untuk meningkatkan keuntungan dan tujuan utama sebuah bisnis. Sebenarnya, sebuah analisa diperlukan untuk mengenal lebih dalam sebuah bisnis dari segala sisinya. Sebuah analisa yang baik biasanya akan memperlihatkan analisis sebuah bisnis dari semua aspek dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal. Faktor internal biasanya berhubungan dengan proses produksi, penentuan harga, bahan baku, dan job desk dari karyawan. Kemudian untuk faktor eksternal akan berhubungan dengan pemasaran ke pelanggan, saluran distribusi, geopolitik, dan masih banyak lagi. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan melakukan solusi untuk masalah bisnis. Yang kedua adalah sebagai acuan bagi pengusaha untuk mengambil keputusan tentang usahanya. Keputusan ini didasari oleh analisis dan data yang menunjukkan resiko-resiko yang timbul di kemudian hari. Yang ketiga, analisis ini akan menunjukkan kelebihan dan menjadi kekuatan dalam sebuah bisnis, serta hasil analisis yang menampilkan kekurangan yang dapat diminimalisir dengan mempersiapkan solusi dari kelemahan bisnis tersebut. Maka, analisa bisnis dan usaha dapat dikatakan sebagai peta strategi dalam berperang di dunia bisnis. Cara melakukan analisis usaha. Untuk menganalisis sebuah usaha, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Ada 7 hal yang wajib dilakukan agar sebuah usaha dapat semakin berkembang dan bertahan pada ekosistem ekonomi yang sulit. Dengan melakukan sebuah analisis usaha, maka resiko terjadinya kegagalan dapat diatasi, serta hambatan dalam sebuah usaha dapat diprediksi, sehingga bisa ditanggulangi sebelum menimbulkan kerugian yang besar. Yang pertama yaitu melakukan analisis SWOT. Cara pertama dalam sebuah analisis usaha adalah menentukan peluang usaha yang memungkinkan dapat dilaksanakan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT yang merupakan analisis secara keseluruhan, mulai dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatan. Analisis ini digunakan untuk melihat potensi yang dapat dikembangkan dalam sebuah usaha. Selain potensi, kelemahan dari sebuah usaha dapat diantisipasi dengan mencari jalan keluar terlebih dahulu. Kemudian, untuk kesempatan dan hambatan ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh sebuah bisnis. Antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Berikutnya, setelah melakukan analisis SWOT, dalam analisis usaha, penting untuk mempersiapkan diri dengan solusi dari semua tantangan yang ada, dengan melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi akan resiko-resiko yang terjadi. Sebuah bisnis akan dapat bertahan, bahkan dalam kondisi sulit pun. Biasanya, tantangan berupa kesempatan dan hambatan bisnis yang ada terjawab melalui motivasi dan inovasi-inovasi baru. Inovasi tersebut merupakan bentuk antisipasi pengusaha terhadap ancaman-ancaman bisnis yang mungkin akan terjadi pada usahanya. Yang ketiga, yaitu menentukan target pasar.
Dalam sebuah usaha, menentukan target pasar adalah hal yang wajib dilakukan, walaupun target pasar untuk sebuah bisnis bisa dilakukan oleh semua kalangan. Namun, ada baiknya bila target pasar dikategorikan berdasarkan rentang umur, pekerjaan, dan minat. Hal ini perlu untuk membuat konten, promosi, dan pemasaran yang tepat sasaran. Sebagai contoh, kedai kopi pada umumnya memang dapat dinikmati berbagai kalangan. Namun, untuk menu tertentu bisa ditargetkan untuk kalangan yang tertentu, karena setiap kalangan mempunyai selera atau kesukaan yang berbeda-beda. Yang keempat, menghitung anggaran dana. Sebuah bisnis tentu harus merencanakan anggaran dana yang dibutuhkan mulai dari proses produksi hingga barang sampai ke tangan pelanggan. Hal yang harus diperhitungkan dalam sebuah usaha adalah biaya untuk bahan baku, tenaga karyawan, biaya pemasaran, dan lainnya. Berikutnya, menghitung laba yang ditargetkan, mulai dari 30% bahkan sampai 100% untuk laba yang ditargetkan berdasarkan HPP. Lalu biaya pemasaran biasanya dihitung di pos khusus karena dengan perhitungan biaya pemasaran dipakai untuk menjaring pasar yang lebih luas. Kalkulasi juga biaya yang dikeluarkan dalam proses pendistribusian seperti pengiriman, semua biaya harus dirinci dengan sangat detail. Untuk membuat penganggaran usaha dan pemantauan keuangan usaha, ada baiknya jika menggunakan sistem akuntansi yang memudahkan proses pembukuan, pengelolaan anggaran, dan lainnya. Yang kelima, rencanakan dan lakukan promosi. Langkah selanjutnya adalah merencanakan pemasaran dan kegiatan promosi yang baik. Lalu, laksanakan rencana pemasaran dan promosi tersebut agar tepat sasaran, sehingga biaya untuk pemasaran dan promosi tidak dikeluarkan dengan sia-sia. Karena promosi dan pemasaran tersebut sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan angka penjualan demi menaikkan nilai laba yang ditargetkan sebelumnya. Bila promosi dan pemasaran dilakukan tidak terarah dan tidak direncanakan dengan matang, maka akan menghasilkan hasil yang sia-sia dan hanya menjadi pemborosan biaya yang dikeluarkan. Yang keenam, minta saran dan kritik para pelanggan. Saran dan kritik dari pelanggan akan menambah nilai plus bagi sebuah bisnis, karena pelanggan akan merasa diperhatikan dan bernilai bagi sebuah bisnis. Ya, hal ini penting karena sebuah bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari pelanggan loyalnya. Saran dan kritik pelanggan biasanya akan menjawab tantangan bisnis yang ada sekaligus menentukan arah perkembangan bisnis yang lebih baik. Selain itu, dengan meminta saran dan kritik pelanggan akan meningkatkan customer engagement sehingga mampu meningkatkan brand awareness sebuah bisnis di masyarakat. Yang ketujuh, melakukan evaluasi setiap bulan. Evaluasi yang rutin setiap bulan akan menjadi tolak ukur seberapa efektifkah proses bisnis yang saat ini telah dilakukan. Hasil evaluasi dari bulan ke bulan akan menunjukkan hasil mengenai seberapa efektifkah cara-cara yang saat ini dipakai dalam sebuah proses bisnis. Evaluasi ini dilakukan mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan. Tak lupa juga, evaluasi dari pelanggan berupa kritik dan saran yang membangun juga harus diperhatikan demi keberlangsungan usaha.